Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dengan NIM F1D021035. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 7 dari praktikum citra digital ya, yaitu tentang morfologi citra. Oke, langsung saja pada code block yang pertama. Di sini itu kita nge-import library apa saja sih yang sekiranya diperlukan dalam morfologi citra ini. Jadi yang pertama itu ada matplotlib.pyplot yang kita singkat sebagai PLT, NumPy sebagai NP, dan CV itu sebagai CV. Jadi kalau mau baca tentang kalau mau tahu kegunaan dari masing-masing library ini bisa dibaca dari penjelasan di atas ya. Di sini ada kegunaan dari masing-masing library. Oke, jadi lanjut ke code block berikutnya, yaitu di sini ada image sama dengan plt.imread. Jadi kita tuh pada line pertama dari code block kedua ini kita itu ngemasukin si image aslinya itu ke dalam sebuah variabel yang namanya image gitu. Jadi citra aslinya itu kita simpan ke dalam sebuah variabel yang namanya image gitu. Nah, kemudian di sini pada line kedua itu kita bakal ngubah si image yang tadi, variabel image tadi itu ke dalam bentuk grayscale, yaitu dengan indeks grayscale. Grayscale itu adalah citra yang memiliki tingkat keabuan dari 0 sampai dengan 255 karena ini 8 bit. Nah, kemudian di sini itu adalah kita bakal ngekonversi si citra grayscale ini. Kita bakal konversi dia si citra grayscale menjadi apa ya? Menjadi suatu citra biner gitu. Dengan dengan tingkat keabuan 0 atau 255 gitu. Tidak bisa di keduanya gitu. Karena kita udah melakukan threshold, yaitu kita menggunakan cv.threshold. Jadi threshold ini itu cara kerjanya itu adalah jadi ketika suatu tingkat keabuan pada suatu indeks yaitu berada di bawah suatu threshold, yaitu bakal dibulatkan ke 0, dan ketika dia berada di atas dari thresholdnya dia bakal dibulatkan ke 255. Kemudian di sini kita bakal menampilkan citranya. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah kernel ya. Jadi kernel di sini itu adalah sebuah stylenya atau struktur elemennya, di mana style sini itu berfungsi sebagai operatornya gitu. Operator dari masing-masing operasi, yaitu dilasi, erosi, closing, opening, itu menggunakan operator ini, yaitu style ini. Jadi style di sini tuh berukuran 5x5 dengan masing-masing nilainya itu adalah 1 ya. Jadi dia kayak persegi dengan dengan dimensi 5x5 dan isinya itu adalah 1, kayak persegi kotak hitam gitu aja. Nah, kemudian kita masuk ke operasi dilasi ya. Nah, jadi operasi dilasi itu gampangnya itu adalah operasi di mana kita tuh memperbesar ukuran objek yang ada dalam suatu citra gitu. Karena karena dia nanti bakal diperlebar dah, tergantung dari kernel atau stylenya, tergantung dari ukuran stylenya, dan juga tergantung dari posisi origin dari si stylenya gitu. Oke, jadi yang pertama kita butuhkan itu adalah yang pertama di sini ada dua parameter, yaitu image dan SA. Image di sini itu adalah si citra yang sudah kita konversi ke dalam bentuk biner tadi ya. Itu adalah parameter yang pertama sebagai operannya, dan sebagai operatornya itu adalah stylenya ini atau SA-nya ini yang kernel tadi tuh. Nah, kemudian di sini itu kita bakal nentuin si origin atau titik pusat dari si stylenya menggunakan line ini. Nah, kemudian di line selanjutnya ini ada result np.zeros image.shape. Ini tuh kita tuh bakal nyediain sebuah wadah kosong ya, kosong yang ukurannya itu sama dengan sama dengan si ukuran ini ya, citra awalnya image.shape. Dia bakal berukuran sama dengan citra awalnya. Jadi sebagai tempat untuk menampung hasil dari operasi dilasinya nanti. Kemudian di sini ada nested for ya. Ya, karena citra ini itu 2 dimensi ya. Jadi dia bakal nge-looping untuk masing-masing indeks ya. Supaya masing-masing indeks bisa keakses, dia bakal nge-looping berdasarkan indeks baris dan indeks kolomnya. I untuk baris dan J untuk kolom. Jadi untuk if image I, J sama dengan 255, ini itu adalah ketika si indeksnya ini udah ketemu bahwa di indeks sini itu adalah objeknya gitu. Karena dia ngedeteksi nilainya itu 255. Kan tadi kita udah konversi si citranya ini dengan nilai 0 dan 255 gitu. Nah,
0 itu adalah sebagai nilai backgroundnya dan 255 itu sebagai nilai dari objeknya. Jadi ketika dia sudah berada di i, j-nya itu nilainya itu adalah 255, berarti dia tuh posisi indeksnya ini sudah berada di objeknya. Nah, ketika dia sudah berada di objeknya, maka si proses dilasi itu dilakukan gitu. Yaitu dia bakal ngelooping berdasarkan indeks dari si stralnya. Nah, jadi ketika SE K, L sama dengan 1. Jadi ketika indeks dari si stralnya itu sama dengan 1 gitu, dia bakal ngebuat tetangga-tetangga atau ya indeks tetangga-tetangga dari citra aslinya, dari objek yang ada pada citra aslinya, itu dia bakal buat jadi 255. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu adalah memperbesar ukuran dari citra tersebut gitu. Karena dia nilai yang awalnya 0 yang berdekatan dengan si objeknya yang semulanya 0 itu bakal dirubah menjadi 255. Begitupun juga nilai dari objeknya atau nilai yang sudah 255 dia bakal tetap dengan 255. Nah, kemudian di sini kondisi else-nya. Kondisi else-nya ini itu ketika dia nggak berada di objek gitu atau dia berada di background-nya, indeksnya i, j-nya tidak sama dengan 255 atau dia berada di objeknya background-nya, ya udah berarti dia bakal tetap 0 gitu. Karena ya emang tidak ada operasi dilasi di sana. Karena operasi dilasi itu ya terhadap objeknya gitu. Sedangkan ini masih bukan 255 berarti 0. Ya udah berarti tidak terdapat operasi dilasi di sana. Nah, kemudian di sini ada return result. Jadi kita bakal return nilai dari kita bakal yang mengembalikan atau nge-return nilai dari hasil operasi dilasinya. Oke, lanjut ke dalam operasi erosi ya. Oke, jadi bedanya operasi dilasi dengan operasi erosi itu adalah operasi erosi ini itu adalah dampaknya itu bakal mempersempit atau memperkecil ukuran objek yang ada pada suatu citra gitu. Jadi tetangga-tetangganya itu tepi-tepi dari si objeknya ini tuh bakal dijadikan nilai 0 gitu. Dia bakal mempersempit si ukuran objeknya gitu. Jadi juga sama ya, yang dibutuhkan tuh ada 2 parameter, yaitu si operatornya dan operannya, yaitu citra dan SE-nya, struktur elemennya. Kemudian di sini tuh untuk nentuin juga originnya. Kemudian di sini tuh juga sama ya sebagai wadahnya. Kemudian dia bakal ngelooping juga dari indeks baris dan kolom dari citra aslinya atau citra biner ya. Nah, kemudian di sini ada variabel check 0. Variabel check 0 ini adalah variabel yang digunakan untuk menghitung jumlah pixel yang memenuhi kondisi erosi dari setiap iterasinya. Nah, kemudian di sini tuh ada image i, j. Jadi di sini juga sama ya kondisinya. Jadi kondisi ketika si indeksnya ini tuh berada di bagian objeknya. Nah, dia bakal melakukan operasi erosi di sana gitu. Di dalam if ini dia bakal ngelakuin operasi erosi, yaitu juga sama. Dia bakal ngelooping nested loop juga berdasarkan si strelnya tapi kali ini. Nah, jadi ketika i plus k min n ya, jadi ketika kondisi ini, jadi ketika ketika dia tetangganya itu 0 ya. Ketika tetangga dari citranya itu 0, dia bakal nge-result itu sebagai 0 gitu. Dia bakal mempersempit wilayah dari objeknya. Jadi nilai yang tepi-tepi dari objeknya tuh jadi 0 gitu. Nah, kemudian ketika else atau kondisi yang lain gitu, ketika nilainya itu 255 maksudnya, itu jumlah pixelnya ini yang cek plus sama dengan 1, jumlah pixelnya ini yang memenuhi kondisi ini kita lakukan increment. Nah, kemudian jadi yang if check sama dengan ini itu adalah kondisi yang memeriksa apakah jumlah pixel yang memenuhi kondisi erosi pada setiap iterasi itu sama dengan jumlah total pixel dalam struktur elemen. Jika iya, dia bakal nge-result i, j ini sama dengan 255. Nah, kemudian di line terakhir return result. Return result ini artinya ya kita tinggal ngembaliin nilai atau hasil erosi dari citra tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ada fungsi opening. Jadi karena kita udah ngelakuin
fungsi erosi dan fungsi dilasi. Kita udah ngebuat fungsi erosi dan dilasi sebelumnya. Jadi opening ini adalah operasi dari kombinasi antara erosi dengan dilasi. Jadi yang pertama itu adalah si citranya itu bakal dilakukan erosi terhadap kernelnya atau terhadap strana dulu, kemudian hasil erosi dari citranya itu bakal didilasikan dengan kernelnya, dengan strel yang sama gitu. Sehingga functionnya itu adalah seperti ini gitu. Opening, image, kernel, variabelnya dua ya, image, kernel. Yang pertama tuh result, erosi, image, kernel, karena kita bakal ngelakuin erosi terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bakal ngelakuin dilasi terhadap output erosinya. Kemudian kita bakal ngeprint hasil openingnya. Nah, itu untuk method opening. Untuk method closing atau function closing ini kurang lebih itu sama dengan opening, tapi bedanya dia ditukar, prosesnya itu ditukar, yaitu si citranya itu dilakukan dilasi terlebih dahulu kemudian dierosikan. Jadi ya kurang lebih sama, cuman bedanya di sini dilasi terlebih dahulu, kemudian hasil dari result dari dilasinya itu bakal menjadi parameternya atau bakal dioperasikan lagi secara erosi ya, dari terhadap result dari dilasinya. Nah, kemudian kita bakal ngeprint masing-masing hasil dari keempat operasi. Yang pertama ini ada dilasi. Nah, dampaknya itu adalah di sini dilasi terlihat bahwa citra hasil dilasinya itu lebih tebal daripada dengan citra normalnya gitu. Nah, di citra normalnya kelihatan kayak ini ya. Dia citra normalnya itu lebih garisnya itu lebih tipis ya. Fontnya itu juga terlihat lebih tipis dibandingkan dengan hasil dilasinya, karena dilasi itu adalah outputnya itu menebalkan si objeknya. Kemudian berbalik dengan erosi di sini terlihat jauh lebih tipis daripada dilasi, dan dia juga lebih tipis daripada citra awalnya ya, karena erosi ini adalah apa ya? Erosi ini itu mempersempit objeknya ya, atau memperkecil wilayah objeknya sehingga dia terlihat jadi lebih kecil. Nah, untuk opening ini itu lebih ke memperbesar detail yang besar dan menghilangkan detail yang kecil. Jadi sehingga hasilnya itu seperti ini. Jadi wilayah-wilayah yang yang tipis-tipis itu bakal hilang di operasi opening. Oke, lanjut. Ini adalah output dari operasi closing ya. Kurang lebih operasi closing ini outputnya sama dengan citra sebelumnya ya. Oke, lanjut. Ini adalah line outputnya ketika output citranya ketika masing-masing citranya itu disatukan ya. Ini adalah output dari operasi dilasi, erosi, opening, dan closing. Nah, kemudian di sini ada operasi dengan gradient morfologi ya. Jadi kita bisa baca ya, fungsi gradient morph merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi gradient morfologi dalam morfologi citra. Operasi dasar dalam gradient morfologi adalah erosi dan dilasi. Hasil dari kedua operasi ini kemudian digunakan untuk menghitung perbedaan antara citra asli dan citra yang telah diolah. Adapun cara kerja fungsi ini yaitu dengan merubah hasil dari operasi dilasi ke citra negatif, lalu kemudian melakukan pengecekan tiap nilai piksel citra negatif dan citra erosi dengan indeks yang sama. Jika ditemukan nilai yang sama, maka piksel itu menjadi perbedaan antara citra asli dan citra yang telah diolah. Jadi ini merupakan hasil inverse dari pada operasi dilasi ya. Nah, ini merupakan hasil inverse daripada operasi erosi. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan dua buah variabel, yaitu yang pertama dua buah parameter, yaitu yang pertama itu adalah parameter dari output dilasinya, dan yang kedua ini adalah parameter dari output erosinya. Kemudian kita mengambil inverse daripada output erosinya, yaitu dengan mengurangi dengan nilai maksimalnya, yaitu 255 dikurangi dengan erosi, sehingga dia bakal membentuk citra inverse dari hasil erosinya. Di sini kita menggunakan kita ngegunain sebuah wadah, tapi wadahnya ini itu adalah output, wadahnya ini itu berisi output dari si dilasinya, output dari si proses dilasinya, karena menggunakan dilasi dot shape.
Nah, kemudian kita bakal ngeloop ngeloop berdasarkan index based dot column. Jadi if dilasi i, j sama dengan si, j result sama dengan 0. Jadi di sini tuh kita mengambil irisan dari kedua operasi gitu. Eh, yaitu operasi dilasi dan erosi. Jadi ketika kondisinya sama, yaitu dilasi i, j sama dengan erosi i, j, ini maksudnya adalah erosi inverse-nya, dia bakal mencetak nilainya, mencetak 255, sehingga outputnya itu adalah ini, outputnya itu adalah inverse dari si operasinya ya. Nah, oke. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.